Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama kita hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Jami'ul Muttaqin, khusus pimpinan Majelis Ta'lim Darul Husna Mukarramah Ibunda Ustaz Hajar Rabi'ah Fauzi beserta seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Darul Husna, para pengurus. Insyaallah perjuangannya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para pimpinan Majelis Ta'lim yang hadir menghiasi majelis di pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berkah umurnya, dan Allah berkahi rizkinya, tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Seluruh hajat-hajatnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ustazah dan jamaah, langsung saja kita lanjutkan kaji kita sampai di mana ya? Halaman 40. Yang mana, atas ke bawah? Niat menjadi imam itu ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Faslun alladhi yalzamu fihi, fasal yang menceritakan tentang yang wajib atasnya pada sholat, niyatul imamati, niat menjadi imam, arba'un, ada 4. Al-jum'atu, yang pertama adalah sholat Jumat. Wal mu'adatu, yang kedua sholat i'adah. Wal manzuratu jama'atan, yang ketiga sholat yang diniatkan atau yang dinazarkan secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu fil matari, yang keempat sholat yang dijamak takdim karena sebab hujan. Saya jelaskan dulu. Allahu Akbar. Baik para ustazah dan jamaah, hari ini kita masuki kaji kita tentang sholat yang diwajibkan imam itu berniat menjadi imam. Jadi ketika sholat berjamaah ada namanya imam, ada kapan si imam itu wajib niat menjadi imam? Karena tidak semua sholat imam itu niat menjadi imam, walaupun dia jadi imam. Bingung apa bingung? Oh bingung. Saya juga bingung. Jadi ketika imam menjadi imam, imam tuh biasa di depan ya Bu. Imam itu enggak semuanya wajib niat pakai imaman, enggak semua. Jadi hanya pada 4 keadaan ini yang akan kita bahas, seorang imam wajib dengan niat imaman. Udah mulai remeng-remeng paham ya? Ya jadi nggak semuanya sholat imam tuh wajib niat imaman. Gitu. Jadi hanya pada 4 permasalahan ini si
si imam wajib niat imaman. Paham dah ya judulnya? Ya. Nah, pada kondisi apa aja tuh imam wajib niat menjadi imam, niat imaman? Satu, pada sholat Jumat. Pertanyaannya, kalau sholat Jumat wajib niat imaman, apa alasannya? Terus yang kedua, apa sholat yang 5 waktu juga wajib imaman? Gak usah dijawab. Jadi sholat Jumat imam wajib niat pakai imaman. Kalau yang 5 waktu imam gak wajib niat imaman. Misalnya tadi di sholat subuh, ya, Bapak Ahmad jadi imam. Dia usollinya nggak pakai imaman, nggak wajib. Andai nggak pakai imaman sah, walaupun dia jadi imam. Kenapa? Karena pada sholat 5 waktu niat imaman tuh nggak wajib, hukumnya sunnah. Kok bisa begitu Ustazah? Itu yang kita lagi mau cari alasannya. Karena kalau sholat Jumat diwajibkan berjamaah. Kalau sholat Jumat nggak bisa sendiri, harus maka niat imamannya menjadi wajib. Itu alasannya. Tapi kalau sholat yang 5 waktu enggak wajib berjamaah. Wajib enggak berjamaah? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib enggak berjamaah? Aduh, masih galau jawabannya. Sholat yang 5 waktu dari mulai subuh sampai isya wajib berjamaah apa enggak? Gimana Bu? Enggak wajib? Enggak wajib makanya niat imamannya enggak wajib. Coba kalau sholat dari subuh sampai isya wajib berjamaah, ini masjid kagak muat. Kalau subuh mah alhamdulillah Bu, sampai keluar-luar. Di luar ya, sendalnya katanya di luar. Iya benar Bu. Makanya sholat berjamaah enggak wajib. Sholat yang 5 waktu enggak wajib berjamaah. Tapi kalau berjamaah lebih afdol. Tapi pertanyaannya kan nggak wajib, ya nggak wajib. Jadi sunnah berjamaah, ya. Kalau berjamaah kan ada poin plusnya, ada nilai tambahnya. Beda sama sholat munfarid, sholat sendiri bagi laki-laki. Jadi laki-laki mah afdolan berjamaah. Apalagi rumahnya dekat sama masjid, ya, akses ke masjidnya mau hujan mau panas mudah. Kalau dia sholat di rumah, nah itu nggak dapat tuh pahala jamaahnya, lagi kurang bagus kalau laki-laki. Tapi beda dengan perempuan. Kalau perempuan di rumah lebih baik, lebih afdol daripada berjamaah di masjid, itu beda ya. Jadi kembali lagi, sholat Jumat maka imam wajib niat imaman. Nah kalau sholat yang 5 waktu enggak wajib. Andai imam enggak pakai imaman tadi subuh, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tuh di hatinya begitu sah. Karena dia mah nggak pakai imaman, juga di belakangnya ada makmum.
Ketika niat makmum di belakang makmuman, udah otomatis yang depan udah jadi imam, begitu. Paham ya Bu? Jadi satu yang wajib niat imaman adalah sholat Jumat ya. Kedua, kapan si imam itu menjadi wajib niat imamannya? Niat menjadi imamnya. Yang kedua, pada sholat i'adah. I'adah. Apa itu sholat i'adah? Kalau secara definisi, sholat yang dilakukan kurang sempurna dari aturan-aturan sholat fardu. Jadi kurang sempurna, maka dilakukan yang namanya i'adah. Jadi i'adah itu mengulang sholat-sholat yang kurang sempurna dari peraturan-peraturan sholat fardu. Aslinya nih yang i'adah, saya jelasin i'adahnya dulu. Misalnya gini, ibu sholat di pesawat, ya. Sholatnya di pesawat, di kereta atau di bis, ya, atau sholat pada kondisi lagi sakit di rumah sakit. Kan kondisi-kondisi itu wajib sholat nggak Bu? Wajib. Kereta nggak akan berhenti kalau nggak di stasiunnya. Kan berarti sepanjang ibu naik kereta tuh ada waktu-waktu sholat yang memang harus dilakukan di kereta, gitu ya. Itu sholatnya bagaimana dah di kereta dah, kalau di kapal mah jarang-jarang kita naik kapal. Sholatnya bagaimana di kereta? Pernah ngerasain sholat di kereta? Satu, kita lihat nih kalau dari sisi kesempurnaannya, ngadep kiblat nggak? Terus ibu wudhu? Ya wudhu nggak wudhu ya? Tayamum? Pakai debu nggak? Nyari debu di mana di kereta? Kalau Imam Syafi'i kan harus pakai debu dari tanah yang suci. Ya berarti kalau pakai bangku-bangku atau dindingnya kereta belum sah. Berarti tanpa wudhu, tanpa tayamum. Terus ibu tutup auratnya seadanya ibu pakai, kan gitu ya? Nah gitu. Udah nggak ngadep kiblat, tapi sholat nggak? Sholat, namanya lihtiramil wakti atau lihurmatil wakti, menghormati, jadi tetap sholat. Yang namanya menghormati itu bukan begini, udah zuhur ya? Iya, ya udah gue niat aja dah di hati. Tetap kita ngerjain, tetap ya dengan posisi kita diri aja dah ustazah, insya Allah terbalik. Gimana sih dirinya? Gimana dirinya kalau keretanya muter begitu? Ya udah seadanya kita duduk begini, ikutin arah. Ada yang ngotot, saya maunya kiblatnya terus, nggak bakal bisa. Udah ikutin aja, sholat nggak disusahin. Agama tidak menyusahkan, sholat aja. Dan begitu turun, ya nyampe di kondisi nyaman, dan sholat yang tadi waktu ibu laksanakan tanpa kesempurnaan, itu sholatnya ya namanya i'adah, diulang. Paham ya Bu? Jadi yang jalan-jalan nggak ada alasan nggak sholat. Bu sholat enggak, baju saya kotor. Baju saya kotor habis dari pantai ya. Nggak ada alasan. Pokoknya sepanjang masih sehat, masih mampu sebelum nafasnya sampai di kerongkongan, sholat masih wajib. Hatta berbaring di atas tempat tidur rumah sakit dengan semua alat, ya, kondisi najisnya ada di situ juga, pakai apa, kateter ya, iya, penampungan pipisnya ada di situ, nggak apa-apa, sholat aja. Nanti satu saat sehat, maka sholatnya di i'adah, ya. Nah jadi i'adah beda dengan qadha ya, itu i'adah namanya. Seandainya
penyakit itu jadi sebab kematiannya, dia belum sempat i'adah, maka insya Allah tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kan ninggalin sholat bukan perkara remeh, bukan perkara gampang gitu. Jadi dalam kondisi apapun masih tetap wajib sholat, itu namanya i'adah. Nah, dalam konteks ini nih, apa yang dimaksud imam itu wajib niat imaman terkait dengan sholat i'adah? Begini gampangnya yang kita maksud ini, masalahnya suami ibu jadi imam di masjid Al-Muttaqin ya, jadi imam sholat isya, dari maghrib isya dia, Pak Haji Ahmad misalnya, berarti waktu jadi imam dia wajib gak niat imaman? Dan belum nyambung roman ini, saya kudu pelan-pelan. Ini Pak Haji Ahmad jadi imam di sini nih di Al-Muttaqin. Sholat isya dah misalnya, sholat isya. Ketika dia jadi imam, pertanyaan saya, wajib gak dia niat jadi imamnya? Kenapa? Karena sholat yang 5 waktu yang gak wajib Jadi misalnya Pak Haji Ahmad tadi sholat isya, dia niatnya sholli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, sah enggak? Sah. Baik, dan dia selesai sholat pulang, nyampe di rumah bininya lagi ditonton TV. Iya, ditonton TV bininya, bukan dia nonton TV. Jadi dianya ditonton, berarti lagi ngapain? Bininya Pak Haji Romlah, nih, lakinya pulang nggak ada suara nih, lagi ngorok. Ditanya sama lakinya, mah, sholat isya belum? Astagfirullah. Emang udah isya bang? Belum, udah lewat tuh jam 8. Dah uduk sana. Kata suaminya, ayo sholat isya, saya imamin lagi. Lakinya sholat lagi. Nih, suaminya sholat lagi. Kenapa? Karena dia nolongin bininya biar dapat pahala jamaah. Soleh kagak tuh laki begitu? Tapi ada kagak. Laki mau ngapain gue tolongin? Ini ceritanya si Soleh lakinya gitu ya. Kata suaminya, udah ambil wudhu buruan, kita sholat berjamaah. Kenapa udah sholat? Udah sholat aja. Ini namanya dia tadi udah sholat di masjid sini, di rumah sholat lagi, berarti dia mengulang sholat. Maka ketika dia jadi imam di rumah tuh, bininya kan jadi makmum, maka niat imamannya jadi wajib. Gitu. Tadi lagi di masjid nggak wajib. Iya, ya itu maka tadi nolongin bininya, biar bininya dapat pahala jamaah. Maka kondisi suami yang mengulang sholatnya berarti niat imamannya jadi wajib. Paham? Kan berarti dia udah 2 kali sholat itu. Ibu boleh ntar begitu sama temen nih, lagi di Tenabang, nafsi dari padang mahsyar. Kita udah duluan nih, kita udah duluan sholat karena antri kan. Ya, terus dia dan tuh kata kita udah rapi sholat, baru mau sholat ya, iya, ya udah deh, yuk sama saya imamnya, kamu makmumnya. Berarti kita udah 2 kali sholat nih. Maka ketika kita yang jadi imam, niat kita wajib imam, nolongin biar lu dapet pahala jamaah. Cakep begitu temennya. Cuman ada enggak? Ada ya.
Masalahnya nyarinya susah yang begitu ya. Boga amat katanya, nafsi katanya. Lempengan itu mah gak ada boga tulungin katanya. Ya itu namanya mengulang sholat yang niatnya imamnya jadi wajib. Paham ya? Ya. Saya kalau ibu paham saya girang banget dah. Tadi yang wajib imam ada ya niat sholat Jumat yang pertama, yang kedua sholat i'adah yang mengulang tadi ya. Berarti ceritanya dalam kondisi jamaah ya, kita masih berbicara seputar berjamaah. Berikutnya, kapan si imam itu sholatnya dan berniat imamnya menjadi wajib. Yang ketiga, al-manzurah jama'atan, niat sholat sunnah yang dinazarkan berjamaah. Begini, dia hasil apa yang dia kepengenin. Dia ngomong gini, entar kalau saya sehat, saya pengen sholat tasbih berjamaah. Itu berarti dia nazar. Sholat tasbih kan aslinya artinya sholat sendiri kan. Begitu itu sunnah diniatin, ada nazar, maka hukumnya jadi wajib. Saya sehat, besok saya mau sholat sunnah tasbih berjamaah. Walaupun cuma berdua, kan yang namanya jamaah lebih dari satu udah jamaah. Maka saat itu dia sholat tasbihnya jadi wajib. Terus dia niat jadi imam, sholli sunnat tasbih rakaataini kalau dia malam kan. Maka adaan imaman lillahi. Kok imam sih ustazah, bukannya sholat tasbih masing-masing? Ini kan judulnya dinazarkan ya, judulnya diniatin, dinadarin. Paham kan nazar ya? Nazar tuh jadi hukumnya apa? Wajib. Makanya kalau nazar, ibu juga nazar dalam keseharian dikira-kira yang semampu kita, jangan gak mampu. Takutnya nanti ibu gak mampu malah jadi dosa ya, dikena kafarahnya. Misalnya ibu nazar, ntar kalau saya sehat, saya mengundang teman-teman pengajian baca yasin di rumah saya 50 orang, maka itu namanya nazarnya jadi hukumnya wajib. Itu nazar ta'yin tuh. Kan nazar ada dua, ada ta'yin, ada ghairu ta'yin. Ada yang ditentuin, ada yang gak ditentuin. Misalnya ibu ngomong gini, ntar kalau tanah saya laku yang di Bojong Kenyot, saya mau kasih Ustazah Khadijah 100 juta. Begitu ceritanya. Berarti itu nominalnya ditakyin, ditentuin. Begitu besok dapat, beneran satu hari dapat. Berarti ngasih 100 jutanya wajib. Kagak boleh enggak tuh. Tapi biasanya kadang-kadang orang suka lupa kalau udah megang duit. Ya dosa dia ya. Itu makanya kalau nazar ya kira-kira aja dah. Ya udah ibu bilang aja, nanti kalau saya punya duit saya pengen sedekah, kita aja udah nggak usah. Takutnya namanya udah melihat duit kan khilaf. Ya baik. Saya kembali lagi, jadi sholat sunnah yang dinazarkan berjamaah. Saya mau dinazar sholat duha berjamaah. Berarti di situ niat imamannya jadi wajib. Paham ya Bu? Ya. 3 udah tuh. Yang keempat, imam niat menjadi imamnya menjadi wajib ketika dia melakukan sholat jamaah
takdim. Jamak itu berarti apa? Gabungin apanya? Waktunya. Gabungin waktu. Kalau takdim ya berarti kalau zuhur asar zuhur asar berarti sholatnya di mana? Maghrib isya sholatnya di maghrib. Kan yang bisa cuma itu doang kan? Yang sholat yang 4 kan? Subuh bisa sama isya. Lain cerita itu mah. Asar sama maghrib nggak bisa ya. Zuhur asar maghrib isya. Sholatnya sholat jamak takdim, berarti ditarik tuh ya, dari asar ke zuhur, isya ke. Di dalam kondisi hari itu waktunya lagi hujan ya, tapi syaratnya ada 2 ya, ada 2 syaratnya. Poin yang keempat ini, yang pertama syaratnya sholatnya biasa dilakukan di masjid. 1. Harus saya jelaskan. Yang kedua, hujannya tidak berhenti. Baik. Ada orang melakukan sholat jamak takdim, berarti menggabungkan 2 waktu ya, ditarik waktu kedua ke waktu yang pertama dalam kondisi motor dan hujan. Dia di masjid, mau pulang hujannya enggak berhenti-berhenti. Ini kondisinya memang agak sulit, Bu. Jadi pada saat seperti itu, orang itu boleh narik sholat isyaknya ke maghrib, andai malam. Kalau siang dia boleh narik asarnya ke. Ini kondisinya karena memang orang itu sholatnya selalu di masjid. Ini kenapa ada bahasa begini Ustazah? Karena mungkin aksesnya sulit. Kalau dia harus wudhu juga, wudhunya soalnya ini cerita zaman dulu, tempat wudhunya sulit buat dia, gitu kan? Jadi hujannya benar-benar deras, gak berhenti. Maka ketika itu isyaknya tarik ke sholat maghrib. Maka maghribnya dan isyaknya dia lakukan berjamaah di masjid bersama-sama. Si imam wajib niat imaman. Padahal kan tadi di awal kita cerita sholat 5 waktu mah gak wajib niat, tapi karena ini di jamak takdim dengan alasan hujan tidak berhenti, kondisinya sulit buat dia. Ini pernah dikerjain sama Nabi. Nabi 15 hari di Madinah itu sholat jamak takdim karena hujan. Jadi pernah Nabi ngerjain 15 hari. Apalagi kondisi dulu sulit kan, aksesnya mau ke kamar mandi juga, mau ngambil wudhu susah. Maka pada saat itu udah isyanya kita tarik aja ke maghrib. Berarti habis sholat maghrib dengan niat imam, si imamnya salam-salam, maghribnya berarti berapa rakaat? 3, karena jamak takdim doang. Terus bangun, iqomah lagi sholat isyanya kan jamak takdim. Halo, isyanya berapa rakaat? 4, kan cuma jamak takdim. Kalau jamak takdim mah nggak mengurangi rakaat. Kalau saya ngomongnya qashar jamak takdim baru ya. Ini mah nggak ada qashar, cuman jamak takdim, menggabungkan 2 waktu sholat disebabkan hujan lebat, hujan nggak berhenti. Maka tuh orang juga biasanya sholat di masjid gitu. Maka saat itu isyaknya ditarik ke maghrib. Berarti saya ulang, maghribnya berapa rakaat? Niatnya berarti imam harus niat imaman.
salam-salam, iqomah, diri lagi buat sholat isyanya berapa rakaat? Berarti imamnya wajib niat imaman. Itu yang dimaksud ya, menggabungkan dua waktu sholat yang disebut jamak takdim dalam kondisi hujan yang tidak berhenti. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Madinah 15 hari beliau melakukan sholat begini karena kondisi hujan ya. Tapi kalau dari masjidnya di sini, rumahnya di rumah Mak Ustazah Robiah, dekat itu mah ya, lompat doang ya. Iya, ini kondisi jauh kan, ke rumah pulang mau pulang jauh, kondisi ke kamar mandi juga sulit aksesnya. Maka ketika itu ada rukhsah dalam agama ya, jadi kebolehan dengan tadi syaratnya dua, biasa sholatnya di masjid. Yang kedua, karena hujan tidak berhenti. Jadi saya ulang kembali, kapan imam tuh niat wajib imaman? Satu, sholat Jumat. Dua, sholat i'adah. Paham tadi yang i'adah ya? Yang jamaah, yang bininya ingetin aja tuh bininya. Ntar bilang pulang begitu ya sama lakinya. Terus yang ketiga, sholat sunnah yang dinazarkan berjamaah. Yang keempat, sholat jamak takdim karena hujan ya. Itu 4 ya yang wajib. Saya punya utang nih sama Umi Zainab ya, saya lupa bawa kitabnya. Ada yang bawa kitab Irsyadul Anak enggak? Enggak apa-apa. Ada yang bawa enggak? Ada yang biasanya mak-mak perabotannya lengkap dari kita. Saya lagi inget nih. Ada yang bawa nggak? Nggak ada yang punya? Ada kan? Ada kemarin.